Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Pemirsa Insan TV, pendengar setia Radio Telaga Dakwah, Radio Tazkiyah dan Radio Dai, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya serta taufiknya untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita kupas pada pertemuan minggu kemarin, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami istri. Minggu kemarin kita telah mengupas beberapa hal, beberapa poin penting yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri. Maka pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan mengupas kebalikannya, kewajiban istri terhadap suaminya. Hal ini perlu kita ketahui karena ketika sebuah pasangan suami istri masing-masing bisa dan mampu memperhatikan hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing suami dan istri, biidznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan tercipta sebuah keluarga bahagia, keluarga yang sakinah, yang langgeng, keluarga yang enak untuk dilihat oleh keluarga lain, keluarga yang bisa dijadikan sebagai contoh teladan. Kenapa? Karena keluarga itu dibangun atas fondasi ajaran Islam, di mana masing-masing dari suami dan istri bisa memberikan kewajiban yang harus dia lakukan kepada pasangannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di antara kewajiban istri yang harus dilaksanakan terhadap suaminya adalah hendaknya seorang istri mau untuk taat kepada perintah suami. Seorang istri mau taat atas semua perintah yang datang dari suaminya. Sebelum kita kupas lebih dalam lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan poin pertama ini, maka perlu kita sampaikan bahwa seorang istri, seorang wanita yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, dia dituntut untuk memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena memang ini merupakan sebuah perkara yang sangat besar. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada wanita ini, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau sudah memiliki suami? Faqalat na'am. Maka kemudian wanita yang datang kepada Nabi itu mengatakan, "Na'am, iya, saya telah memiliki suami." Qala kaifa anti lahu? Kata Rasulullah SAW, "Bagaimana sikapmu terhadap suami itu?" Qalat ma aluhu illa ma ajastu anhu. Mendapat pertanyaan seperti ini, wanita yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali dalam perkara-perkara yang aku tidak mampu untuk melaksanakannya." Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada wanita tersebut dengan mengatakan, "Fanduri aina anti minhu." Lihatlah wahai wanita, di mana keberadaanmu dalam
bergaul dengan suamimu itu. Lihatlah wahai wanita, bagaimana engkau bergaul dengan suamimu itu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan alasannya, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi surga dan nerakamu. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata syariat Islam, agama Islam sangat memperhatikan bagaimana seorang istri bersikap, bagaimana seorang istri bergaul kepada suaminya. Sehingga kita perlu memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri atas suaminya. Yang pertama, seperti tadi kami sampaikan, adalah bahwa istri berkewajiban untuk taat kepada sang suami. Ini seperti disabdakan oleh Rasulullah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Beliau Rasulullah SAW pernah ditanya, qila li Rasulillah SAW. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyun nisa'i khairun? Siapakah wanita yang paling baik itu? Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan beberapa ciri wanita yang paling baik. Beliau mengatakan, qala allati tasurruhu idza nadara. Yaitu wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Allati tasurruhu idza nadara. Wanita yang paling menyenangkan ketika dilihat. Siapa yang melihat? Suaminya. Sehingga di sini para istri dituntut untuk bisa memberikan penampilan yang paling maksimal kepada siapa? Kepada suami, bukan untuk orang lain. Bagaimana seorang istri bisa berusaha untuk menyenangkan ketika dilihat oleh suaminya? Bagaimana dia berdandan, bagaimana dia bersolek. Tidak ada masalah seorang istri itu menggunakan make up, menggunakan parfum, menggunakan pakaian yang indah dalam rangka untuk menyenangkan sang suami, bukan untuk menyenangkan orang lain. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan kriteria. Salah satu ciri wanita yang baik adalah wanita yang jika dilihat oleh suaminya, maka suaminya menjadi senang. Maka kita sebagai istri, para wanita harus berusaha maksimal. Pakaian yang dia kenakan ketika ada sang suami harus diperhatikan. Kira-kira badannya ini mengeluarkan bau yang kira-kira membuat suami senang apa tidak. Jangan kebalikannya. Seorang istri tidak pernah memperhatikan penampilannya ketika di hadapan suami. Sehingga akibatnya kalau ini terus-menerus terjadi dan banyak terjadi di masing-masing rumah tangga, kita perhatikan ternyata efeknya sangat berbahaya. Kenapa? Suami menjadi kecewa kepada istrinya. Dia tidak pernah melihat istrinya bersolek, berdandan ketika di rumah, ketika di hadapannya. Dan itu ternyata dia dapatkan dari wanita lain. Maka kemudian sang suami mulai membandingkan. Iya, istriku di rumah kok bau bawang, bau cabe karena habis masak, bau sabun karena habis nyuci, pakaiannya kok compang-camping karena istrinya tidak pernah memperhatikan hal-hal yang sangat besar ini. Tetapi kemudian ketika sang suami ini melirik, melihat wanita lain kok penampilannya sangat jauh di atas istrinya, apa kemudian yang terjadi? Bisa kita lihat ternyata hubungan mulai tidak baik dan seterusnya. Allati tasurruhu idza nadar. Wanita yang kalau dilihat suaminya ini bisa membuat suaminya menjadi senang. Sehingga wanita boleh untuk menggunakan make up, memakai wangi-wangian. Kan luar biasa sekali. Suami kita kerja ke kantor, berangkat pagi, pulang sore atau malam. Kemudian saat suami sudah mulai datang, kita siap-siap. Para istri bersiap-siap. Mulai berdandan, bersolek,
Kemudian dialah yang pertama kali membukakan pintu. Suami dalam keadaan capek, ternyata dibukakan itu pintu rumah oleh suaminya. Dibukakan pintu rumah oleh istrinya. Dia melihat sesuatu yang sangat luar biasa di hadapannya. Bidadari cantik, wanita yang sangat cantik, yang itu adalah istrinya. Yang demikian ini akan membuat rumah tangga langgeng. Kenapa? Karena suami merasa bahagia, merasa senang dengan istri yang dia miliki. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri kedua dari istri-istri yang baik itu adalah wa tuti'uhu idza amara, yaitu istri yang mau taat kepada perintah suaminya. Kalau suami memerintahkan dengan sesuatu, istri ini selalu berusaha taat melaksanakannya. Dalam sesuatu yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Contohnya adalah ketika sang suami memerintahkan istrinya untuk menggunakan jilbab, menggunakan penutup aurat, pakaian yang bisa menutup aurat. Yang mana hal ini juga merupakan perintah agama Islam. Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang seperti ini harus menjadi perhatian istri. Istri berusaha mentaati perintah tersebut. Kenapa? Karena ternyata hal tersebut bukan saja menjadi perintah sang suami, tetapi sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Wa tuti'uhu idza amar. Istri yang berusaha dan senantiasa mentaati perintah suami. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Yang ketiga, dan istri yang tidak menyelisihi suami pada dirinya. Artinya, ketika sang istri ini akan melakukan sebuah pekerjaan tertentu, tindakan tertentu, kegiatan tertentu, dia berusaha untuk senantiasa mengkonsultasikan hal tersebut dengan suaminya. Mengajak suaminya untuk berbicara. Dia akan ikut kegiatan yang ada di sekitar rumah, dia berusaha untuk berbicara kepada suaminya. Wa maliha, dan juga pada hartanya. Misalkan kebetulan sang suami memiliki istri yang bekerja. Sehingga dengan pekerjaan itu sang istri mendapatkan rizki tambahan. Yang mana jikalau sang istri bekerja dengan pekerjaan yang halal, maka hasil dari pekerjaannya ini mutlak milik dari sang istri. Milik dari sang istri. Kenapa? Karena dalam syariat Islam, kewajiban untuk memberikan nafkah itu berada di pundak, berada dan di bawah tanggung jawab sang suami. Tetapi meskipun begitu, hendaknya sang istri juga tidak semena-mena. Tidak semena-mena. Dia bekerja dengan pekerjaan yang halal, suami sudah mengizinkannya, kemudian dia mendapatkan uang, maka sang istri tidak boleh semena-mena. Bahkan yang lebih bagus adalah ketika sang istri yang memiliki pekerjaan sendiri ini dengan pekerjaan yang halal, dia berusaha membantu suaminya. Jikalau dia mendapatkan ternyata nafkah yang diberikan suami untuk keluarga ini tidak mencukupi, itu adalah istri yang bagus. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dia tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami menjadi benci. Artinya dia berusaha untuk berkonsultasi kepada suaminya dalam masalah-masalah, dalam kegiatan yang akan dia lakukan yang melibatkan dirinya atau dalam sesuatu yang akan dia lakukan dan itu berkaitan dengan kekayaan harta yang dimiliki oleh sang istri. Kita perhatikan di sini. Dalam hadis yang sahih ini, Rasulullah SAW menjadikan ketaatan istri kepada suaminya sebagai salah satu ciri istri yang baik. Istri yang baik adalah istri yang senantiasa berusaha untuk taat kepada sang suami. Meskipun dalam hal ini sang suami tidak boleh semena-mena. Istri berkewajiban untuk taat kepada perintah suami. Tetapi meskipun demikian, suami harus senantiasa memperhatikan bagaimana cara dia memerintah istrinya.
apa yang dia perintahkan, kapan dia memerintahkan hal tersebut, ini juga harus diperhatikan oleh sang suami. Tidak boleh semena-mena. Ketika dia memerintahkan, meminta tolong kepada istrinya, maka dia menggunakan perkataan yang paling bagus. Perkataan yang lembut. Perkataan yang sama sekali tidak menurunkan derajat sang istri. Tidak menurunkan derajat istri sehingga seolah-olah kemudian istri menjadi seperti pembantu, pelayan, tidak. Dia menggunakan perkataan yang lembut. Dan inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Masing-masing kita diperintahkan untuk bertutur kata dengan perkataan yang lembut. Tidakkah kita melihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Musa dan Harun, dua orang nabi, ketika mereka berdua akan berdakwah kepada Fir'aun, orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kedurhakaan Fir'aun ini sudah pada level yang paling tinggi. Ketika Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya ini, kata Fir'aun, adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Luar biasa Fir'aun ini. Tidak cuma kemaksiatan yang dia lakukan, tetapi dia sudah mengaku sebagai seorang Tuhan yang harus disembah. Ana Rabbukumul A'la, kata Fir'aun. Meskipun seperti ini keadaan Fir'aun, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa dan Harun ketika akan datang kepada Fir'aun untuk berdakwah? Wa qula, dan katakanlah wahai Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun, qaulan layyinan, perkataan yang lembut, perkataan yang baik. Apa tujuannya? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalau engkau menggunakan perkataan yang lembut, perkataan yang baik, diharapkan Fir'aun mau ingat, mau sadar, dan kemudian yakhsha, takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, para suami, tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan para istri kita tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Maka hendaknya masing-masing suami berusaha. Meskipun dia memiliki hak untuk memerintahkan kepada istrinya, tapi usahakan menggunakan kata-kata yang paling bagus. Menggunakan perkataan yang paling indah. Perkataan yang mesra. Sehingga seolah-olah meskipun istri itu diperintahkan, dia tidak sadar. Saat itu dia sedang diperintah oleh suaminya. Kenapa? Karena suaminya berusaha menggunakan kalimat-kalimat yang bisa menyenangkan hati sang istri. Kalimat-kalimat yang bisa membuat istri melayang, seolah-olah dia sedang tidak diperintah. Sehingga kalau itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan oleh suami, maka insya Allah akan klop, akan padu. Suami mendapatkan hak untuk memerintahkan istrinya, tetapi pada saat itu juga istri berasa tidak sedang diperintah oleh sang suami. Juga kita harus memperhatikan esensi dari perintah suami ini. Karena tidak semua perintah suami kepada istrinya boleh dilakukan. Karena Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, La ta'ata fi maksiatin. Tidak ada ketaatan, tidak boleh seseorang melakukan ketaatan kepada orang lain jika ketaatan itu merupakan sebuah kemaksiatan. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan satu orang kepada orang lain boleh dilakukan ketika ketaatan itu dalam bingkai, dalam hal-hal yang merupakan sesuatu yang baik yang diajarkan oleh agama Islam. Sehingga ketika sang suami katakanlah memerintahkan istrinya, sudahlah, nggak usah sholat, habiskan waktu saja. Maka kalau datang perintah seperti ini, sang istri tidak boleh taat. Kenapa? Karena sholat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga perintah ini ternyata bertentangan dengan perintah yang lebih tinggi, yaitu perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau suami memerintahkan dengan perintah seperti ini, sang istri tidak boleh taat. Dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda,
La ta'ata li makhluqin li ma'siyatillah. Tidak ada dan tidak boleh seseorang taat kepada orang lain selama perintah yang datang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini sang istri juga harus melihat kalau itu perintah dengan sesuatu yang wajib karena telah dijelaskan oleh syariat atau sesuatu yang mubah, maka laksanakan. Dengan berusaha melaksanakan perintah itu semaksimal mungkin. Tetapi kemudian kalau didapati bahwa perintah itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Nabi kita Muhammad SAW, maka dalam kondisi ini sang istri tidak boleh untuk mentaati perintah suami. Terus bagaimana cara menolaknya? Ditolak dengan cara yang halus juga. Tidak ditolak dengan cara yang kasar. Dengan perkataan yang halus. Ketika sang suami, terkadang ada. Karena level keberagamaan dan sikap beragama seseorang ini kan berbeda-beda. Ada orang yang karena dia tidak tahu, memerintahkan istrinya untuk tidak sholat. Maka dijelaskan. Tidak, wahai suamiku. Saya tidak bisa meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Kebaikan amalan saya di akhirat besok akan ditentukan oleh sholat. Karena sholat akan menjadi hal pertama yang akan dihitung dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika di dunia. Ayo, perintahkan saya dengan perintah yang lain. Mau buatkan apa? Mau buatkan minuman apa? Mau buatkan makanan apa? Tidak. Saya laksanakan insya Allah. Tapi kalau sang suami memerintahkan, kalau engkau wahai suamiku memerintahkan kepada diriku untuk tidak sholat, maka saya tidak bisa. Dijelaskan, jangan kemudian diumpat, dicerca, dihinakan. Tidak boleh. Berusaha untuk menolak dengan cara yang paling bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara kewajiban istri terhadap suaminya adalah agar sang istri berdiam di rumah. Sang istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali seizin dari sang suami. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Dan hendaknya kalian wahai para wanita, wahai para istri, berdiam diri fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Karena rumah ini adalah sesuatu yang paling bagus untuk wanita, untuk para istri. Bahkan sholat 5 waktu yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan di masjid bagi para laki-laki, ternyata untuk wanita kebalikannya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Jangan kalian larang para wanita itu untuk sholat di masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Wa buyutuhunna khairun lahun. Tetapi sholat 5 waktu untuk para wanita itu lebih utama untuk dilakukan di rumah. Maka tempat singgahnya para wanita, para istri itu di rumah. Kalau dia ingin keluar, maka hendaknya para istri ini izin. Minta izin kepada suaminya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya mereka para wanita, para istri tidak berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah masa dahulu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seorang ulama besar, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, hendaknya para wanita senantiasa berada di rumah. Kenapa? Li'annahu aslamu wa ahfat lakun. Karena dengan berdiam diri di rumah itu lebih selamat dan bisa menjaga kalian semua, wahai para wanita. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya mereka tidak berhias dengan perhiasan atau tingkah laku
masa jahiliyah yang dahulu, maksudnya adalah la tuksirnal khuruja mutajammilatin mutatayyibat. Janganlah kalian semua wahai wanita, masuk diantaranya adalah para istri, tidak banyak keluar dalam keadaan berhias, bersolek, dan dalam keadaan menggunakan minyak wangi. Kenapa? Ka'adati ahlil jahiliyatil ula. Karena itu dulu yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada masa jahiliyah periode pertama. Zaman Rasulullah SAW. Mereka bangga kalau keluar menggunakan pakaian yang paling indah, bersolek, menggunakan minyak wangi. Padahal ini efek negatifnya sangat luar biasa. Ketika ada wanita yang sudah punya suami atau belum menikah, belum memiliki suami, keluar rumah menggunakan pakaian yang mencolok, menggunakan minyak wangi, apa yang terjadi? Semua laki-laki yang melihat dia akan melototi. Apa efeknya? Laki-lakinya dosa. Yang dosa ini kemudian juga ditimpakan kepada sang wanita ini, karena wanita ini menyebabkan orang lain mendapatkan dosa. Sehingga kemudian tempat yang paling bagus untuk para wanita, para istri adalah di rumah. Mereka tidak keluar rumah kecuali izin dengan suaminya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Majmu' Al-Fatawa jilid ke-32 halaman 281, yang artinya tidak halal bagi seorang istri itu keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga mengatakan, bila si istri keluar rumah suami tanpa izin dari sang suami, berarti dia telah berbuat nusyuz, pembangkangan, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, serta pantas untuk mendapatkan siksa. Sehingga hendaknya masing-masing kita, masing-masing istri melihat kembali. Karena memang kalau kita mau sadar bahwa apa yang diajarkan Islam ini sangat baik, berusaha menciptakan tatanan yang sangat bagus, yang ideal di dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan bermasyarakat, maka kita akan mendapatkan. Silakan dipraktekkan. Mulai sekarang para istri tidak keluar dari rumah kecuali seizin dari suami. Kalau kita bisa mempraktekkan ini, kita akan merasakan sesuatu yang sangat bermanfaat. Mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Sang suami bisa memonitor. Karena memang setelah menikah, seorang wanita yang tadinya menjadi tanggung jawab orang tuanya, maka tanggung jawab ini kemudian berpindah dari orang tua kepada suami. Bantu sang suami untuk bisa menjaga dirimu, wahai para istri. Gimana caranya? Salah satu caranya adalah tidak keluar dari rumah kecuali dengan seizin suami. Minta izin. Minta izin. Kecuali kalau kemudian kita pergi ke tempat-tempat yang sudah biasa. Misalkan kita tinggal di perumahan. Kita tinggal di perumahan. Biasanya di perumahan itu kan ada tukang sayur keliling. Dan itu waktunya rata-rata yang saya ketahui tidak berubah. Jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 7 pagi. Yang itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau kondisinya seperti ini, maka sang suami harus dikasih tahu. Ayah, papa, bapak, abi, suamiku. Seperti engkau lihat sendiri bahwa setiap pagi jam 7 atau jam 8 atau jam 9, saya selalu keluar di depan rumah untuk belanja. Maka kemudian kalau sang suami sudah mengiyakan, mengizinkan, di kemudian hari tidak perlu minta izin lagi. Tetapi kalau kemudian bepergian di tempat yang jauh atau kebutuhan tertentu yang mendadak, maka hendaknya izin terlebih dahulu kepada sang suami. Sehingga minimalnya sang suami mengetahui keberadaan sang istri. Istriku ini di mana ya, kok sedang tidak ada di rumah, saya datang ke rumah kok tidak ada. Nanti yang ada adalah perasaan yang dongkol, kecewa. Saya capek pulang dari kerja, datang ke rumah, ternyata rumah dalam kondisi kosong, sang istri nggak tahu kemana. Biasanya dari hal-hal yang kita anggap sepele seperti ini, percecokan, perdebatan, keributan di rumah tangga,
biasa terjadi. Sehingga yang kedua, kewajiban sang istri adalah tidak keluar rumah kecuali seizin dari sang suami. Yang ketiga, kewajiban istri terhadap suaminya adalah tidak menolak ketika diajak untuk pergi ke ranjang. Tidak menolak ketika diajak untuk berhubungan suami istri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya pergi ke ranjang untuk berhubungan suami istri, lantas kemudian istrinya enggan untuk memenuhi ajakan suami ini, maka apa efeknya? Malaikat akan melaknat istri sampai datangnya subuh. Nah, ini yang ketiga. Tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri. Tidak boleh untuk ditolak. Layani sang suami. Berikan hak sang suami, meskipun sang suami tidak boleh semena-mena. Tidak boleh semena-mena. Karena bagaimanapun sempurnanya istri kita, bagaimanapun kuatnya istri kita, bagaimanapun hebatnya istri kita, dia itu juga manusia. Yang kadang senang, kadang sedih, kadang fresh, segar, kadang capek. Kadang lagi bahagia, kadang lagi galau. Itu juga harus diperhatikan. Tidak boleh kita memaksakan kemudian istri untuk melakukan hubungan suami istri, padahal dia dalam keadaan sedih. Baru saja menerima telepon dari keluarganya bahwa orang tua istri meninggal dunia, kemudian sang suami ngajak. Ini tidak bisa. Atau dia sangat capek mengurus anak di rumah. Dari pagi sampai siang menemani sang buah hati sekolah, dan kemudian ternyata capek sampai ke rumah membersihkan ini, membersihkan itu, menyiapkan ini, menyiapkan itu, kemudian malamnya diajak oleh suami. Dia dalam kondisi capek. Maka seperti ini bisa ditolak permintaannya. Sang suami harus melihat, dan dia insya Allah tahu kondisi sang istri yang paling tepat. Tidak semena-mena, meskipun itu adalah kewajiban yang harus diberikan istri kepada suami, meskipun itu adalah hak yang bisa didapatkan suami dari istrinya. Sang suami boleh mengajak, sang istri tidak boleh menolak, tetapi sang suami harus tetap memperhatikan kondisi istri. Sehingga nanti pas. Tidak ada yang merasa berat untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat, kewajiban istri kepada suaminya, yang keempat adalah sang istri berkewajiban untuk tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan izin suami. Sang istri tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumah milik keluarga tersebut kecuali sepengetahuan sang suami. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Fattaqullaha fin nisa." Wahai para suami, bertakwalah kalian dalam urusan istri kalian semua. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk mengingatkan para suami, wahai para suami, berhati-hati kepada istri. Istri kita itu aslinya bukan siapa-siapa kita. Tidak memiliki hubungan apapun dengan kita. Kemudian kita datang kepada orang tua wanita ini untuk meminangnya, untuk menikahinya. Kita mengambil tanggung jawab untuk merawat, menjaga, memberikan nafkah kepada wanita yang aslinya bukan siapa-siapa kita.
maka hendaknya sang suami senantiasa memperhatikan tanggung jawab tersebut. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki memberanikan diri untuk bertanggung jawab kepada seorang wanita yang setelah pernikahan menjadi istrinya. Terus senantiasa diperhatikan ini. Ini amanah yang besar. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka para istri dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak main-main ini. Allah berfirman tentang pernikahan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Akad pernikahan dinamakan dengan mitsaq ghalid, perjanjian yang besar, yang kuat. Sehingga tidak boleh kemudian ada di antara kita yang menjadikan pernikahan ini sebagai sesuatu yang dia main-mainkan. Kapan ingin menikah, kapan ingin bercerai, tidak boleh. Pernikahan ini sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat besar. Maka hendaknya suami memperhatikan hal ini, menjaga amanah ini. Ketika istrinya dalam kondisi tidak enak badan, dia bertanggung jawab. Ketika istrinya dalam kondisi sakit, dia bertanggung jawab. Ketika istrinya ini sedang dalam kondisi ekonomi keluarga yang tidak menentu, dia tetap bertanggung jawab. Ini kewajiban saya sebagai seorang suami untuk mencari nafkah. Mencari nafkah dengan pekerjaan yang halal, dan kemudian nafkah itu diberikan kepada keluarga. Sehingga kalau kita melihat suami yang mentelantarkan istrinya, suami yang tidak memperhatikan anak, maka ini sangat tidak selaras, tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadis beliau, walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Kemudian ternyata dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita, ada hak suami di dalam hadis ini. Apa hak suami itu? Yang mana hak suami ini, seperti tadi sudah saya katakan, merupakan kewajiban sang istri. Dan hak kalian, wahai para suami, atas mereka para istri, adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjakkan permadani atau rumah kalian. Di sini kita bisa melihat bahwa terkadang sang istri ini kan memiliki banyak relasi. Minimalnya sang istri ini memiliki keluarga. Memiliki orang tua yang kadang ingin datang ke rumah. Memiliki sanak saudara yang kadang mereka juga ingin datang silaturahim ke rumah. Ini adalah sesuatu yang bagus menjalin silaturahim. Tetapi sang istri harus menginformasikan hal tersebut kepada sang suami. Tidak langsung mendatangkan orang ke rumah. Apalagi kalau itu tamu. Apalagi kalau tamunya ini adalah laki-laki yang bukan mahram. Luar biasa ini. Seorang istri berani memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah. Dalam kondisi suami sedang tidak ada di rumah. Apalagi kalau tidak adanya di rumah ini untuk bekerja. Bekerjanya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Nah, ini durhaka sekali ini istrinya. Berani memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah, dalam kondisi sang suami sedang perginya untuk bekerja mencari nafkah, dan nafkah itu akan diberikan kepada keluarga. Dosa besar. Minta izin, dikomunikasikan kepada sang suami. Abi, ayah, Pak, nanti ada temanku, dulu teman sekolah, teman pondok, ada teman di kantor, seorang wanita, akhwat, mau bermain silaturahim, boleh apa tidak? Sang suami mempertimbangkan, melihat, kalau itu dilihat sesuatu yang bagus, silakan diizinkan, tidak mengapa, silakan diajak main di sini. Selama saya sedang pergi nanti boleh diajak. Diberikan kesempatan. Sang istri meminta izin, sang suami mempertimbangkan. Enak sekali. Sang istri meminta izin, sang suami mempertimbangkan. Rasulullah dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, beliau bersabda, la ta'dhanul mar'atu fi baiti zawjiha wa huwa syahidun illa bi'idnih.
Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk ke rumah suaminya sedangkan suaminya ada, tahu, melainkan dengan izin suami. Minta izin terlebih dahulu. Yang kelima, dan nampaknya ini adalah yang terakhir, di antara beberapa kewajiban istri kepada suaminya adalah sang istri tidak boleh berpuasa. Puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Ini seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada dalam kondisi tidak bepergian kecuali dengan izin suaminya. Para ulama menjelaskan kenapa seorang istri ketika mau berpuasa, puasa sunnah harus izin dari suaminya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi pagi itu, siang itu, atau sore itu sang suami berkeinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Kalau sang istri melakukan puasa kan dia tidak boleh melakukannya, melakukan hubungan suami istri. Maka jangan sampai ini terjadi. Kenapa? Karena bakti dan bagaimana istri itu melayani suami merupakan sebuah kewajiban, sedangkan puasa yang dilakukan adalah puasa yang sunnah. Kalau ada dua hal, yang satu kewajiban, yang satu sunnah, berbenturan, maka yang diutamakan adalah yang wajib. Taat kepada suami itu wajib, puasa sunnah hukumnya sunnah. Kalau puasa wajib gimana? Seperti puasa Ramadan, maka tidak perlu izin, langsung puasa saja. Dan sang suami tidak boleh melarang istrinya untuk puasa-puasa yang wajib. Contohnya adalah puasa Ramadan. Ini kalau suami ada di rumah. Tapi kalau kemudian suaminya tidak ada di rumah, misalkan suami bekerja, tempatnya lumayan jauh, dia tidak pulang kecuali setelah 4 hari, atau setelah seminggu, atau setelah sebulan, dan itu ada, maka boleh untuk tidak izin, meskipun dia ingin melaksanakan puasa. Kenapa? Dia tahu, karena suami saya itu bekerja di luar kota, nanti dia tidak pulang kecuali setelah 1 minggu. Nah, selama tidak ada suami ini, saya ingin puasa sunnah. Maka dalam kondisi seperti ini, sang istri tidak wajib untuk minta izin kepada sang suami. Terus bagaimana kalau kemudian sang istri itu memaksakan diri? Suaminya ada di rumah, suaminya ada di rumah, dia memaksakan diri, pokoknya saya ingin puasa Senin dan Kamis, maka kemudian dia puasa Senin dan Kamis. Suaminya ada di rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan sang suami. Maka para ulama mengatakan bahwa puasa yang dilakukan oleh sang istri itu sah, tetapi dia juga mendapatkan dosa. Ya, dia puasanya sah, tetapi dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena tidak minta izin kepada sang suami. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini beberapa kewajiban istri terhadap suami. Maka hendaknya masing-masing kita, masing-masing istri benar-benar memperhatikan hal ini. Karena ternyata ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Ini adalah sesuatu yang sangat besar. Rasulullah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha." Kalau wanita, seorang istri ini sudah melaksanakan sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, dia mau melaksanakan puasa Ramadan, wa hafidhat farjaha, bisa menjaga kehormatannya, kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mau taat kepada suaminya, fakilalaha, maka akan dikatakan kepada istri ini, kepada wanita ini, udkhulil jannah, masuklah surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, ayyatum ra'atin matat, wanita siapapun orangnya kalau dia meninggal dunia, wa zaujuha anha radin, dan suaminya itu meridhoinya, dakhalat al jannah, maka dia akan masuk
surga. Ibu-ibu, para istri, maka sekali lagi kita harus memperhatikan bahwa apa-apa yang idealnya dan seharusnya kita laksanakan untuk suami kita ini adalah sesuatu yang sangat besar. Sehingga masing-masing dari kita dituntut untuk bisa memperhatikan sesuatu yang besar ini. Kita akan mendapatkan keluarga yang sangat indah, bahagia ketika suaminya memperhatikan hak-hak istri, ketika istri memperhatikan hak-hak suami. Mereka berkomunikasi dengan cara yang baik, tidak ada kedoliman yang terjadi di rumah tangga tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk. Ada pertanyaan dari Sambas, Ustadz, sejak 3 hari kami menikah, saya sudah ikut suami pulang ke rumahnya. Jadi setelah menikah, sang istri ini ikut suaminya ke rumah sang suami. Karena lokasi pekerjaannya dekat dengan rumahnya. Jarak rumah saya dari rumahnya lumayan jauh. Ibu saya sudah meninggal, Ustadz. Sedangkan di rumah saya masih ada ayah yang sudah renta, sehingga kebersihan rumah tidak terjaga karena tidak ada yang mengurusnya. Ayah sendiri tidak mau tinggal di rumah saya. Bagaimana saya berbuat baik kepada ayah saya? Kalau kemudian ibu memiliki saudara atau saudari yang lain, memungkinkan tidak mereka yang mengurus. Tetapi kalau kemudian tidak ada, karena ibu adalah putri tunggal di keluarga ibu, maka di sini sang suami harus memperhatikan. Harus memperhatikan. Dia yang menimbang-nimbang. Dia yang menimbang-nimbang. Dia yang menimbang-nimbang. Dia yang melihat. Dia yang melihat. Maslahat yang paling besar. Karena sang istri ini juga berkewajiban untuk, atau dia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sang ayah. Yang paling bagus adalah kalau keluarga ini, atau kalau wanita ini adalah anak tunggal, ayah yang sudah tua itu diambil saja. Diajak, diboyong. Dan sang suami dalam kondisi ini saya anjurkan untuk menerima. Ini ada kaidah meskipun ini bukan dari syariat. Dan ini saya anggap sebagai sesuatu yang sangat bagus. Suami istri adalah ayah istri adalah ayah suami. Ayah istri adalah ayah suami. Ibu istri adalah ibu suami. Saya katakanlah sebagai seorang laki-laki, kalau saya sudah menikah, maka saya akan menganggap orang tua dari istri saya adalah orang tua saya. Yang paling ideal adalah diajak. Nanti, Masya Allah, ini pahala sangat besar ini di depan mata. Luar biasa ini. Kalau suaminya mau merelakan diri, meskipun itu adalah ayah dari istri, sudah nggak apa-apa. Saya ingin pahala. Itu ayah dari istri saya akan saya ajak ke rumah. Saya akan jaga. Akan saya penuhi semua kebutuhan hidupnya. Ini surga ada di depan mata ini. Ada di depan mata. Ada di depan mata. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, saya Fulan dari Lampung ingin bertanya bagaimana hukumnya apabila seorang istri memperbolehkan laki-laki yang bukan mahram, yang ingin masuk ke dalam rumah tanpa meminta izin kepada suami, tetapi di situ ada anak laki-lakinya yang sudah besar. Mohon dijawab. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Harus minta izin terlebih dahulu. Jangankan laki-laki yang bukan mahram. Kalau itu adalah kerabat dari istri, istri pun harus meminta izin dulu terhadap suami. Apalagi ini laki-laki yang bukan mahram. Apalagi ini laki-laki yang bukan
mahram. Kalau laki-laki yang bukan mahram, izin atau tanpa izin, kalau saya sebagai suaminya, tidak akan saya izinkan. Tidak akan saya izinkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, gimana cara menghadapi suami yang suka marah-marah dan yang cuek, tidak mau mengajari anak-anak tentang agama dan sukanya menyalahkan istri? Diingatkan dengan cara yang paling bagus. Sebagaimana suami merasa berkepentingan untuk mengingatkan istri, maka istri ketika mau mengingatkan suami juga dengan cara yang bagus. Suami mengingatkan istri dengan cara yang bagus. Istri mengingatkan suami juga dengan cara yang bagus. Diingatkan ibu, suaminya diingatkan, jangan suka marah-marah. Pak, Abi, Papa, kok tidak pernah ngajari anak-anaknya tentang agama? Nanti kalau kita meninggal dunia, siapa yang akan mendoakan kita? Diingatkan, diingatkan. Pak, Ayah, Abi, suamiku yang tercinta, kalau nanti masing-masing kita sudah meninggal dunia, semua amalan kita itu akan terputus. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau ada anak cucu keturunan Nabi Adam ini meninggal dunia, maka amalannya akan terputus illa min salas, kecuali dari 3 hal. Di antara 3 hal ini adalah waladin salihin yad'u lahu. Dia meninggalkan anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada dirinya, kepada orang tuanya. Diingatkan. Dan ini bisa dijadikan sebagai senjata pamungkas. Pak, gimana nanti kalau kita meninggal dunia, Pak? Nggak ada yang mendoakan, nanti kita gimana di kuburan, Pak? Ayo Pak, kita ajak anak kita untuk ikut pengajian. Pak, ayo Pak, kita ajari anak kita dengan pelajaran-pelajaran agama sehingga menjadi anak yang soleh. Nanti dialah yang akan menjadi harapan kita, Pak, ketika kita sudah meninggal dunia. Diingatkan dengan cara yang bagus. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, gimana kalau suami ingin melakukan hubungan suami istri setiap seminggu 2 kali? Gimana Ustadz? Saya merasa keberatan Ustadz. Ya dikomunikasikan. Dikomunikasikan dengan cara yang paling baik. Terus terang dikomunikasikan. Disesuaikan dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Dan sang suami harus mengakomodir apa yang disampaikan oleh istrinya. Tidak boleh semena-mena. Dilihat kondisi dari sang istri. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak lanjutkan ini. Nanti 2 kali sehari, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, nanti malah kemana-mana nanti. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya sudah menikah selama 2 tahun. Suami saya punya anak dari mantan istrinya yang dahulu, berarti anak tiri. Anak dari suami saya tadi tidak menganggap saya sebagai ibu. Gimana menghadapinya Ustadz? Ini yang paling bisa menjelaskan adalah sang suami, yang mana suami itu merupakan ayah kandung dari sang anak. Ini yang paling bisa menjelaskan adalah sang suami. Suaminya membantu istri yang baru itu untuk menjelaskan kepada anak bahwa sekarang kamu sudah memiliki ibu dan ibumu ini adalah, meskipun itu ibu tiri, dijelaskan. Yang mana harus taat, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan ibu, karena seorang ibu tentu yang lebih dewasa, kalau kita mendapati anak, mohon maaf, tiri kita ini masih seperti itu, maka kita terus berbuat baik. Karena perintah berbuat baik ini bisa kita tujukan kepada siapapun orangnya. Terus berikan sesuatu yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang baik. Pokoknya tunjukkan kebaikan-kebaikan ibu kepada sang anak tersebut. Nanti lama-lama insya Allah sang anak ini akan sadar.
Dan gunakan momen-momen dalam kondisi yang sangat penting untuk sang anak. Contohnya, kalau dia masih sekolah saat ada kelulusan itu, ibu datang. Kalau dia sudah kuliah saat wisuda datang. Kalau dia sedang tidak dalam kondisi enak badan, kondisi yang sangat lemah, memerlukan bantuan, jadilah ibu sebagai orang yang pertama kali membantu dia. Merawatnya, menyiapkan makanannya, dan seterusnya. Sehingga nanti lama-lama sang anak akan insya Allah akan menghargai kebaikan yang ibu berikan. Menghargai kebaikan yang ibu berikan, wallahu ta'ala alam. Ustadz, bagaimana suami istri tapi tidur malam masing-masing? Bagaimana suami istri tidur malamnya masing-masing? Tidak ada kewajiban dan keharusan suami istri itu tidur satu ranjang, tetapi idealnya ya satu ranjang. Suami istri tidurnya satu ranjang. Tetapi kalau karena ada kebutuhan tertentu tidurnya tidak satu ranjang, ya tidak ada masalah, yang penting dikomunikasikan. Misalkan di rumah itu rumahnya kecil, hanya memiliki 2 kamar. Ternyata keluarga itu sudah memiliki 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan yang sudah beranjak besar. Sudah beranjak besar. Kalau kemudian anaknya yang laki-laki dan perempuan yang sudah mulai beranjak besar, katakanlah sudah pada lulus dari SD. Sudah lulus dari SD. Kalau tidurnya ini berdua kan berbahaya. Riskan. Ya bagaimana caranya? Ya yang maaf cewek tidurnya sama ibunya, yang cowok tidurnya sama ayahnya. Tidurnya sama ayahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Allimu auladakum as-sholata wa hum abna'u sab'in." Ajari anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika usianya sudah masuk 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balagu 'asharan. Kalau mereka usianya sudah 10 tahun, maka pukullah dengan pukulan yang mendidik, yang tidak melukai. Kalau mereka masih tidak mau melaksanakan sholat, dan kemudian beliau mengatakan, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Makanya ya ini juga tanggung jawab. Makanya kalau anak-anak sudah besar, idealnya itu 1 kamar untuk 1 orang. Kecuali kalau kita memiliki anak yang sejenis. Contohnya, kita nikah punya 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki. Sama-sama sudah dewasa. Itu masih tidak mengapa 1 kamar, 1 ranjang. Tidak mengapa. Tapi kalau kemudian berlainan jenis, laki-laki perempuan, ini harus dipisah. Dan nggak boleh, Ustadz saya sayang sama anak saya, Ustadz. Seorang ibu, saya sayang Ustadz kepada anak saya, Ustadz. Anaknya sudah berusia 23 tahun, tidurnya masih sama ibu. Ini tidak boleh. Atau seorang suami, Ustadz saya sayang sama anak saya, Ustadz. Ternyata anaknya sudah mau lulus dari kuliah, usianya 22 tahun, tidurnya masih sama ayahnya, juga tidak boleh. Harus dipisah, Dan ini kalau kita bicarakan, di situ akan ada banyak kebaikan. Dan kalau tidak dilaksanakan, akan juga ada beberapa efek negatif dari sisi biasanya psikologi, dari sisi psikologi. Sehingga anjurannya adalah dipisah. Ustadz, bagaimana hukumnya suami pergi tanpa jejak? Artinya suami pergi tanpa izin. Secara hukum fikih, suami kalau mau pergi itu tidak berkewajiban izin kepada istrinya, tidak berkewajiban. Tetapi yang namanya suami punya istri, istri punya suami, minimalnya memberikan tahu. Dan nanti meskipun ini bukan kewajiban, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah. Alhamdulillah, ini sekedar pengalaman saya pribadi sejak menikah 8 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah keluar rumah kecuali memberikan informasi kepada istri. Meskipun itu bukan sesuatu yang wajib, kita informasikan. Meskipun bukan sesuatu yang wajib, nanti istrinya akan merasa, suamiku pergi ke rumah memberi informasi kepada dia, merasa diorangkan. Umi, mohon maaf siang ini kita tidak bisa makan bersama karena kebetulan siang ini saya sedang atau akan berceramah. Nanti saya pulang jam sekian. Ini bukan sesuatu yang wajib kali, tapi kalau kita lakukan, Masya Allah,
nanti istri akan merasa tersanjung. Ya Allah, suamiku selalu menginformasikan apa yang akan terjadi dan apa yang akan dia lakukan. Ini nanti membuat istri merasa tersanjung meskipun itu bukan sesuatu yang wajib. Kita bahagiakan istri kita dengan sesuatu yang sepele, ini sangat sepele. Sekarang alat komunikasi sudah banyak, bisa telepon, bisa SMS, media sosial sudah sangat banyak. Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang tidak menikah? Menikah ini hukumnya 5. Hukum asli menikah itu mubah, boleh-boleh saja. Tetapi menikah kadang bisa menjadi sesuatu yang wajib. Bagi siapa? Bagi mereka yang kalau tidak menikah maka dia akan berzina wal'iyadzubillah. Ini dia wajib nikah. Kadang menikah menjadi sesuatu yang sunnah, kadang menikah menjadi sesuatu yang makruh, kadang nikah menjadi sesuatu yang haram. Contohnya menikah itu menjadi haram ketika saat pernikahan laki-laki ini sudah memiliki niat. Itu kan keluarga yang dulu menghancurkan keluarga saya, maka sekarang saya akan menikahi putri mereka, kemudian nanti saya akan mengabaikannya, menyengsarakannya dan seterusnya. Ini niatnya sudah jalan, maka hukum pernikahan dalam kondisi seperti ini haram. Seperti ini haram. Kalau ada orang yang tidak menikah, maka perlu ditanyakan kenapa dia tidak menikah. Ditanyakan. Nah, memang ada dulu ulama yang tidak menikah karena mereka sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Mereka takut kalau menikah nanti bisa menyampaikan atau bisa membuat mereka tidak bisa menuntut ilmu kembali. Jadi kullun adra bi nafsihi min ghairihi. Masing-masing kita itu lebih tahu yang lebih pas untuk kita, sehingga kita perlu memikirkan lagi. Karena manfaat pernikahan ini diingatkan sangat banyak. Kita bayangkan kalau tidak ada pernikahan, peradaban manusia ini akan punah. Nah, akan selesai. Game over, tidak ada yang melanjutkan. Kalau semua laki-laki ini tidak menikah, nanti reproduksi tidak akan berjalan. Maka kemudian peradaban manusia akan habis. Manfaat pernikahan sangat banyak. Nah, tetapi kembali lagi itu kembali kepada masing-masing individu. Dia yang paling tahu. Dia yang paling tahu tentang kebutuhan nikah. Ada seseorang yang dia harus menikah sekarang. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah dia akan berzina. Maka harus nikah. Dia punya uang atau tidak punya uang, dia harus menikah. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, saya seorang istri yang diwajibkan suami untuk bekerja di rumah dengan buka salon. Kadang saya memotong rambut pria. Apakah pekerjaan saya halal? Ini sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Kalau ingin membuka salon, sebaiknya salon yang khusus muslimah, Ibu. Kalau Ibu ingin membuka salon, saya anjurkan untuk khusus yang muslimah. Dan jangan takut. Rizki itu yang mengatur adalah Allah. Lau annakum tatawakkaluna ala wahi haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimason wa taruhu bitonan. Kalau seandainya kalian semua, kata Nabi Muhammad SAW, bertawakal kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu kalau pagi pergi dalam keadaan perut kempis, lapar, dia sore hari pulang lagi sudah dalam keadaan kenyang. Jangan takut. Nanti kalau ibu membuka salon dan melayani para pria ini kan tangannya ini menyentuh rambutnya. Apalagi nanti kalau berkholwat berdua-duaan ini sangat berbahaya. Sebaiknya buka salonnya khusus untuk wanita. Khusus untuk wanita. Karena ibu-ibu muslimah ini kan juga butuh salon. Keramas, membersihkan rambut, membersihkan muka dalam rangka untuk biar bisa berhias di depan suami dan seterusnya. Dikhususkan sekarang, Bu, dikhususkan hanya untuk wanita saja, jangan untuk laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, bagaimana seorang istri yang mempunyai seorang suami di mana suami tidak mau mencari nafkah untuk keluarga dan kesehariannya menggantungkan hidup sama istrinya?
Kalau ada suami, ada laki-laki seperti ini, hendaknya suami seperti ini kembali mengingat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ingat bahwa tanggung jawab menafkahi keluarga itu berada di pundak sang suami, di pundak laki-laki. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kita adalah pemimpin dan masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Dan suami itu kata Nabi adalah pemimpin di rumah dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Bekerja. Kita jangan pernah takut untuk tidak mendapatkan nafkah. Asal kita mau bekerja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan tidak ada satu binatang melata pun di dunia ini kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah. Tetapi syaratnya apa? Anta dubbaha dihiddabah. Harus bergerak kita ini. Jangan nunggu di rumah, pengen tiap bulannya dapat 3 juta, 4 juta, 1 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi apa yang dilakukan? Berdiam diri di rumah. Tidak. Bekerja, bergerak. Dan pekerjaan ini banyak sekali. Yang penting kita berusaha maksimal. Nanti Allah yang akan memberikan rezeki dan Allah yang paling tahu apa yang paling cocok, paling tepat untuk kita. Yang penting berusaha. Yang penting berusaha sehingga kemudian tidak terjadi seperti ini. Yang bekerja istrinya, suaminya jadi bapak rumah tangga, ini kebalik. Ini kebalik. Tidak sewajarnya dan tidak selayaknya terjadi. Tidak selayaknya terjadi. Sang suami wajib bekerja memberikan nafkah. Kalau kemudian istrinya juga bekerja, maka uang hasil pekerjaan istrinya selama pekerjaannya halal itu milik sang istri. Kalau kemudian sang istri ingin menafkahkan itu kepada keluarga, maka alhamdulillah. Meskipun pada dasarnya itu adalah hak istri 100%. Seperti mahar. Mahar itu kan setelah diberikan suami kepada istri menjadi hak istri. Kemudian sang suami tidak boleh lagi bertanya-tanya tentang mahar. Tapi kalau kemudian sang istri melihat bahwa sang suami atau keluarga dalam kondisi tertentu memerlukan mahar itu yang dia simpan itu, katakanlah uang 10 juta, 100 juta, 1 miliar itu, dan seterusnya, maka sang istri melihat dan kemudian membantu suami. Tapi kalau kondisinya adalah sang suami yang menjadi bapak rumah tangga tidak bekerja, menunggu uluran tangan istri, maka ini sangat tidak boleh untuk terjadi. Sang suami harus mengingat lagi bahwa dia bertanggung jawab atas nafkah rumah tangga dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat, di akhirat kelak tentang rumah tangga yang dia pimpin. Ada banyak pertanyaan, ini kita jawab pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir, Ustadz, bagaimana pandangan Islam kalau istri mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga? Masalahnya suami pun memiliki penghasilan, tapi kalau memberi nafkah hanya sebagian atau lebih banyak yang disimpan si suami. Ini bagaimana Ustadz? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, memberikan nafkah keluarga itu tanggung jawab sang suami. Tanggung jawab sang suami. Tanggung jawab sang suami. Harus dipenuhi dulu kebutuhan keluarga dengan ukuran yang disesuaikan oleh keluarga tersebut. Yang paling tahu adalah keluarga tersebut. Kalau kemudian sang istri bekerja, maka yang paling bagus kalau kemudian sudah berkecukupan dengan apa yang diberikan oleh suami itu, yang ditabung sebaiknya miliknya, penghasilannya sang istri. Dan diperhatikan di sini karena ini sangat riskan. Sang suami sebenarnya boleh memberikan kesempatan kepada istri itu untuk bekerja selama pekerjaannya masih dalam bingkai yang diperbolehkan dalam syariat. Pekerjaan yang halal, tidak ada ikhtilat, tidak ada campur baur. Dia tidak harus bepergian dalam perjalanan yang jauh, kemudian itu akan bisa mendatangkan efek yang negatif dan lain sebagainya. Kalau itu bisa dipenuhi, maka diperbolehkan istri untuk bekerja. Maka kalau sama-sama bekerja, yang paling bagus adalah
sang suami dengan nafkah yang dia dapatkan itu memberikan, dengan penghasilan yang dia dapatkan itu memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian yang ditabung adalah miliknya sang istri, sehingga nanti sang suami akan merasakan saya tetap bertanggung jawab kepada kehidupan keluarga saya, meskipun sang istri tidak boleh semena-mena. Dia boleh pekerjakan karena izin dari suami, maka apa yang dia dapatkan ya minimalnya diberikan, minimalnya diinformasikan kepada suami, abi, bapak, ayah, saya bekerja setiap bulannya dapat penghasilan seperti ini nanti, sehingga suaminya juga bisa minimalnya merasa senang dengan mendengarkan apa yang didapatkan oleh sang istri. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini yang bisa disampaikan. Masih banyak pertanyaan yang masuk tetapi tidak bisa dijawab satu persatu. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa memberikan manfaat, minimalnya untuk diri kami pribadi, keluarga kami, dan memberikan manfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Apabila ada datang kebenaran, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, maka itu dari diri saya pribadi dan saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa istiqamah, senantiasa berusaha keras untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan yang ada, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para donatur yang telah